Sobat Untidar, kembali lagi bersama kami di podcast Sareng Untidar, ngobrol santai bareng Untidar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sebuah program pasca sarjana yang ada di Universitas Tidar, yaitu program S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kemudian pada hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Ya, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut beliau. Halo Ibu, apa kabar? Halo Mbak, alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah saya juga Ibu. Baik Bu, pada kesempatan kali ini kita akan sharing-sharing ya Ibu mengenai program S2 dari PBSI di Universitas Tidar. Baik, mungkin sebelumnya Ibu bisa perkenalan dulu, silahkan. Baik, terima kasih. Orang bahasa dan sastra terkenal dengan pantun. Jadi saya izin untuk membuka dengan pantun ya. Baik. Makan pinang dengan daun suruh. Daun suruh dimakan di pagi hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa menyapa teman-teman pada pagi hari. Nah, luar biasa sekali Bu pantunnya nih. Baik, salam sahabat Tidar Muda. Perkenalkan, saya Yanti Saryasi dari program studi Pendidikan Bahasa Indonesia Program Magister Universitas Tidar. Baik Ibu, mungkin untuk pertanyaan yang pertama ya Bu, Ya. Mungkin bisa dijelaskan apa itu program S2 dari PBSI? Baik, teman-teman, kami akan memperkenalkan program studi Pendidikan Bahasa Indonesia Program Magister Universitas Tidar, di mana program studi ini sudah berdiri dari tahun 2017, Mbak, seperti itu. Nah, dengan akreditasi B seperti itu, sehingga teman-teman yang ingin melanjutkan kuliahnya seperti itu ya Mbak, bisa bergabung bersama kami seperti itu. Nah, adapun visi dari program studi Pendidikan Bahasa Indonesia Program Magister ini, saya sedikit mengutip ya Mbak ya, visinya mengembangkan keilmuan pendidikan bahasa Indonesia berbasis sumber daya, kearifan lokal dan berkarakter wirausaha seperti itu, sesuai dengan brandingnya Universitas Tidar, begitu Mbak. Oh iya baik Ibu, jadi tetap mengedepankan kewirausahaan juga ya Bu? Iya, betul Sesuai sekali. dengan dari Tidar juga. Iya, benar. Biasa sekali. Baik Ibu, kemudian di S2 PBSI ini apa saja sih yang nantinya akan dipelajari oleh para mahasiswa tersebut? Baik, apa yang akan dipelajari di program studi ini? Jadi sebenarnya program kita ini terdiri dari beberapa mata kuliah keilmuan ya Mbak ya. Ada bidang keilmuan bahasa, kemudian ada sastra, juga pendidikan dan pengajaran yang bisa ditempuh dengan 56 SKS untuk 4 semester. Seperti itu Mbak. Baik Ibu, kemudian Bu, keunggulan apa saja yang ada di program S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang ada di Universitas Tidar? Baik, wah kalau bicara keunggulan sebenarnya banyak ya Mbak ya, pastinya banyak. Jadi setiap program studi punya keunggulan, sama Prodi Bahasa Indonesia Program Magister juga punya keunggulan. Yang pertama nih Mbak, yang mau kita spill cantik ya, biayanya terjangkau Mbak. Kita itu prodi yang paling murah se-Jawa Tengah begitu ya. Jadi teman-teman yang mau bergabung yang terkendala dengan keuangan bisa bergabung nih dengan kita karena biayanya terjangkau. Lalu yang kedua, letak kita strategis nih. Letak kita berada di pusat kota, sehingga bisa akomodasi juga lebih banyak ya untuk ke arah sini seperti itu. Lalu yang ketiga mohon maaf, dosennya kompeten nih Mbak. Kita punya 2 profesor, kemudian dosen-dosennya sudah juga bergelar doktor dan lain sebagainya. Nah, itu juga ditopang dengan sertifikat kompetensi yang dimiliki oleh dosen prodi kita. Nah, yang keempat nih, fasilitas kita udah lengkap nih Mbak. Ada lab micro teaching, kemudian ada lab bahasa, lab komputer, dan juga ada satu nih yang menjadi branding kita, lab kewirausahaan yang memang menopang seluruh mata kuliah yang ada di program studi kita, seperti itu. Nah, lalu yang terakhir nih keunggulan kita, kuliahnya sekarang hybrid Mbak. Jadi bisa luring dan bisa daring, seperti itu. Bagi teman-teman yang berasal dari luar Pulau Jawa, kita bisa fasilitasi dengan program hybrid ini tadi. Begitu. Wah, luar biasa sekali Bu. Sangat banyak ya Bu keunggulan yang ada di program S2 PBSI ini begitu.
Apalagi mungkin di luar sana kan orang-orang yang mungkin ingin melanjutkan kuliah untuk masalah biaya kan pasti diperhitungkan Iya, Bu. betul sekali. Artinya yang di Universitas Tidar ini sudah dirancang dengan matang dan sebisa mungkin bisa dijangkau oleh masyarakat. Betul, betul. Luar biasa sekali. Baik Bu, kemudian kalau untuk waktu mendaftarnya itu bisa dimulai kapan nih? Oke, teman-teman catat ya. Kapan sih waktu daftarnya gitu ya, Mbak? Perlu dicatat nih. Kita sudah mulai membuka pendaftaran itu tanggal 8 Juli ini, Mbak. Seperti itu. Tanggal 8 Juli sampai dengan tanggal 12 Agustus. Insya Allah itu kita sudah mulai, mohon maaf, dari tanggal 8 Juli sampai 11 Agustus. Seperti itu, untuk proses pendaftaran. Begitu. Berarti bentar lagi ya Bu ya? Iya, betul. Oke, berarti mungkin untuk Sobat Untidar yang ada di rumah yang ingin melanjutkan S2 apalagi di program studi PBSI begitu Betul. ya Bu, untuk bisa menyiapkan diri mulai dari sekarang gitu ya Bu. Betul. Oke, mungkin untuk selanjutnya cara mendaftarnya itu bagaimana nih Bu? Oke, nah ini catat juga ya Mbak ya, cara mendaftarnya harus dicatat ya, jangan nggak dicatat. Pendaftarannya teman-teman bisa mengakses Untidar ya, nanti di situ akan diarahkan ke smart@untidar.ac.id. Nah, nanti setelah mengakses itu semua tata caranya ada di web tersebut sehingga boleh diikuti, kemudian lakukan dengan cara seksama. Kalau ada kendala, boleh nih menghubungi kita ya, ada kontak personnya ya teman-teman. Nanti kita akan mencantumkan kontak person yang ada di webnya. Seperti itu, Mbak. Berarti jangan bingung-bingung lagi ya Bu, Iya, karena betul. sudah disediakan di situ, silakan untuk bisa dicari informasi, digali Betul. informasinya bisa lewat web, bisa Betul. juga menghubungi secara langsung begitu Bu. Betul. Atau kalau tidak bisa datang langsung Iya, kalau tidak betul. ya Bu. Betul sekali. Bisa lebih jelas lagi Iya. informasi yang didapatkan dan tidak ada miskomunikasi lagi. Betul. Baik, kemudian untuk prospek kerja ataupun manfaat yang nantinya bisa mahasiswa dapatkan dengan adanya S2 PBSI ini tuh apa Bu? Oke, baik. Nah, untuk luaran sendiri, luaran dari prodi kita, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Program Magister, teman-teman, ada beberapa profil lulusan. Yang pertama sebagai guru, nanti keluarnya bisa jadi guru nih Mbak, bisa juga menjadi dosen, karena kan syaratnya S2 ya, jadi bisa guru, bisa dosen. Lalu bisa juga menjadi peneliti teman-teman, baik itu peneliti dalam bidang pendidikan, pengajaran, peneliti sastra, peneliti bahasa juga, seperti itu ya. Nah, ada juga sebagai entrepreneur, karena kita punya unit kewirausahaan yang memang sesuai dengan branding kita tadi ya Mbak, kita punya unit kewirausahaan dan kita memang mealokasikan waktu yang khusus untuk kewirausahaan yang ada di mahasiswa kita dan di unit prodi kita, seperti itu. Lalu ada juga sebagai pengajar BIPA juga bisa, karena kita punya mata kuliah bahasa Indonesia untuk penutur asing. Jadi bisa juga menjadi pegiat ataupun pengajar BIPA, seperti itu Mbak. Luar biasa ya Bu, ternyata prospek kerjanya juga Luar luas dan biasa. banyak sekali ya Bu. Tidak hanya di pendidikan tapi juga kita unggulkan lagi di kewirausahaan. Luar biasa sekali. Kemudian nantinya dari para pendaftar S2 ini apakah harus linear yang dulunya S1 PBSI juga Bu, atau bisa dari program lain seperti itu Bu? Bisa nggak ya gitu pertanyaannya. Begini teman-teman, sebenarnya tidak harus linear ya, tidak harus linear. Misalnya, wah saya S1 Bahasa Indonesia harus masuk ke S2 Bahasa Indonesia, enggak juga. Boleh kok teman-teman dari luar prodi ya, dari misalnya pendidikan agama, ekonomi, ataupun di luar prodi program studi Bahasa Indonesia. Nah, nantinya akan kita fasilitasi dengan matrikulasi untuk penyetaraan pengetahuan terkait program studinya, begitu Mbak. Oh iya, baik Ibu. Berarti hal tersebut nggak menjadikan sebuah alasan untuk bingung lagi. Iya, Dulu aku bukan PBSI sih, masa S2 mau PBSI. Jadi itu bukan suatu hal yang Iya, signifikan. betul. Tidak jadi tidak jadi kendala ya Mbak ya, boleh semua. Ya. Kemudian Ibu mungkin bisa diberikan pesan kepada Sobat Untidar yang ada di rumah yang di mana mereka untuk berencana nantinya akan mendaftar di S2 PBSI di Universitas Tidar. Baik, terima kasih Mbak. Saya izin memberikan beberapa kalimat yang agak menyentuh begitu ya. Monggo Ibu. Baik, halo Sobat Muda Untidar.
calon mahasiswa program studi pendidikan bahasa Indonesia Universitas Tidar. Kami dengan senang hati mengundang saudara-saudara, mengundang teman-teman semua untuk bergabung mendaftar di program studi pendidikan bahasa Indonesia Universitas Tidar. Di sini Anda akan mendapatkan pengalaman belajar yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Serta kami percaya masa depan teman-teman berada di sini dan dimulai dari Universitas Tidar, khususnya program studi pendidikan bahasa Indonesia, program Magister. Untuk itu, jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama-sama bergabung bersama kami di program studi pendidikan bahasa Indonesia program Magister Universitas Tidar. Salam hangat, salam Untidar muda. Wah, luar biasa. Terima kasih Mbak. Mungkin ini untuk penutupan bisa disampaikan lagi Bu untuk mengenai informasi mengenai penerimaan mahasiswa baru di S2 PBS ini bisa melalui apa? Baik, teman-teman bisa membuka website atau laman UM Untidar seperti itu, dan nantinya akan masuk ke laman Smart Untidar ACID. Di sana ada prosedur pendaftaran sehingga bisa diikuti oleh semuanya, dan kami juga menyiapkan kontak personnya. Boleh dicatat juga untuk saat ini kontak personnya boleh disebutkan Mbak? Boleh. Baik, teman-teman yang ingin mendaftar boleh menghubungi kontak person kami di 0813-732-64380 untuk kontak personnya atas nama Yanti. Terima kasih. Terima kasih Bu Yanti. Begitu ya teman-teman Sobat Untidar, silahkan untuk informasinya lagi bisa digali-gali lagi. Jangan sampai ada yang terlewat dan mungkin dipersiapkan mulai dari sekarang gitu Bu. Dan kami dari Universitas Tidar pun sangat terbuka jika memang dari teman-teman ada yang masih dibingungkan untuk bisa datang langsung ditanyakan juga. Kami pasti akan melayani dengan sebaik mungkin. Begitu siap, dengan senang hati ya. Baik, mungkin seperti itu Bu Yanti, terima kasih sekali. Terima kasih podcast di Sarang Untidar ini, dan terima kasih juga untuk Sobat Untidar di rumah yang sudah menyaksikan podcast kami. Semoga ini akan menjadi manfaat untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa mendaftar S2 di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.